Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Farizal Taula ini dengan nomor induk mahasiswa 141220027. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil puas saya terhadap mata kuliah analisis industri bersama Bapak Hafid Rifka Diatna. Kita langsung aja ke tabel konten. Eh, Pertama, di sini saya akan membahas mengenai analisis industri dari perusahaan tersebut. Kedua, ada strategi atau framework berdasarkan Michael Porter. Ketiga, ada estimasi modal awal dan forecasting. Keempat, roadmap pertumbuhan bisnisnya. Oke, selanjutnya, nah kita dimulai dari analisis industrinya. Rasa.id ini merupakan bisnis kuliner yang bergerak dalam bidang sektor makanan, siap saji, berbasis resep lokal gitu dengan model pemesanan online. Nah, berdasarkan karakteristiknya, industri itu termasuk ke dalam kategori industri terfragmentasi atau fragmented industry. Sebagaimana dijelaskan oleh Michael Porter dalam bab Generic Industry Environments pada Competitive Strategy. Lanjut. Nah, selanjutnya ini ada empat karakteristik dari industri tersebut atau terfragmentasi, yaitu pertama, banyaknya pelaku usaha skala kecil dan menengah yang beroperasi secara lokal. Yang kedua, itu tidak ada perusahaan yang memegang pasar, pasar yang dominan gitu. Yang ketiga, hambatan masuk atau barrier to entry-nya itu relatif sangat rendah. Yang keempat, produk bersifat bervariasi dan tidak memiliki standarisasi. Selanjutnya, nah, di sini ada rancangan strategi Rasta.id berdasarkan framework dari Michael Porter. Pertama itu pendekatan strategis menurut Hendrik Porter. Pertama itu ada fokus, di mana di sini menargetkan wilayah geografis secara spesifik, misalnya kota besar atau area kampus. Terus juga diferensiasi menawarkan rasa otentik khas Indonesia gitu. Kemasannya estetis, mungkin yang disukai oleh Gen Z, serta pelayanan digital yang mudah digunakan atau pre-order via WhatsApp atau marketplace begitu. Nah, selanjutnya ini ada rancangan strategis Rasa.id berdasarkan framework Porter. Strategis berdasarkan karakteristik industri fragmentasi. Yang pertama itu ada geographic focus strategi, yang mana pertama Rasa.id ini harus membangun pangsa pasar yang kuat di kota-kota strategis terlebih dahulu, misalnya kota Yogyakarta, Bandung, atau kota-kota besar lainnya gitu. Nah, penguasaan pasar lokal ini dapat menjadi fondasi skala ekonomi dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, teknologi digitalisasi di sini mungkin bisa memanfaatkan WhatsApp bisnis, Tokopedia, atau Shopee Food, atau marketplace lainnya, dan media sosial untuk menjangkau pelanggan. Juga bisa membangun database pelanggan dan loyalty program digital seperti stempel digital untuk setiap pembelian begitu. Lanjut. Nah, di sini ada rancangan strategi operasional, pendekatan strategi dan titik porter. Pertama itu ada lokasi. Jadi kita memulai di lokasi yang terdekat dahulu, misalnya di Yogyakarta sebagai kota uji coba, karena memiliki segmen mahasiswa dan wisatawan domestik yang sangat luas gitu, serta kompetitornya besar mungkin belum terstandarisasi. Yang kedua, itu format produksinya ada tiga titik dapur produksi, home base atau rumahan. Di tiga tempat yang berbeda ini, jadi sistemnya itu pre-order dan daily menu. Jadi proses produksinya pagi, mungkin distribusinya siang, dan promosinya itu malam. Nah, lanjut di sini ada rancangan strategi operasional, di mana lanjutan yang tadi, yang pertama itu ada sumber daya manusianya. Jadi setiap tik dapur itu terdiri dari tiga orang, jadi satu juru masak, satu pengawas, dan satu pengantar. Dan yang keempat itu ada saluran distribusinya, misalnya melalui marketplace kayak Shopee Food, GoFood, GrabFood, dan lain sebagainya. Atau bisa langsung via WA atau Instagram, dan juga mitra reseller di lingkungan kos atau kelurahan setempat. Begitu. Yang baik, lanjut. Nah, ini ada estimasi perhitungan modal dan forecasting. Jadi estimasi ini untuk tiga titik dapur produksi dalam satu kota, gitu. Misalnya terbagi satu komponen dan estimasi biaya per tik. Pertama itu ada peralatan dapur, ada kompor, panci, freezer, dan lain-lainnya. Peralatan dapur yang lainnya mungkin estimasi biaya per tiknya itu ada 15 juta, dan renovasi atau sanitasi dapur itu ada 5 juta dalam rupiah. Terus bahan baku awal stok 2 minggu awal itu 5 juta rupiah, dan kemasan dan branding awal itu 3 juta rupiah, dan perizinan dan legalitas usaha mungkin di 2 juta rupiah begitu. Nah, selanjutnya kita promosi awal, misalnya ada Instagram Ads atau kita menambahkan talent itu 2 juta rupiah gitu. Jadi gaji karyawan bulan pertama yang tiga orang tadi itu mungkin di 6 juta rupiah gitu. Dan transportasi kayak ojol, delivery, kayak Shopee, GrabFood, dan lain sebagainya mungkin itu 2 juta rupiah, dan kemasan dan branding awalnya itu 3 juta rupiah. Sedangkan lain-lain dan buffer operasional itu di 3 juta rupiah. Jadi total profitnya itu ada 43 juta rupiah begitu.
Nah, jadi total modal awal 3 titik produksi itu 3 dikali 43 juta totalnya tadi sama dengan 129 juta rupiah. Begitu. Ya, lanjut kita ke estimasi perhitungan modal dan forecasting. Proyeksi pendapatan per titik. Jadi dalam komponennya itu ada penjualan rata-rata per hari dengan nilai 50 porsi kali 20.000 per porsinya sama dengan 1 juta. Nah, hari atau operasional per bulannya itu ada 25 hari dipotong libur dalam 1 bulan. Terus juga total penjualan per bulannya itu ada 25 juta rupiah serta margin kotornya 20% sama dengan 5 juta rupiah. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada estimasi perhitungan forecastingnya, maka 3 titik produksi sama dengan 75 juta omset per bulannya. Jadi laba kotornya total 3 kali 5 juta sama dengan 15 juta per bulannya. Nah, ini ada break-even point-nya, jadi total modal awalnya itu 129 juta, terus laba per bulannya 15 juta, jadi waktu BEP-nya itu kurang lebih 8 sampai 9 bulan ke depan. Nah, ini ada roadmap pertumbuhannya. Mungkin di tahun pertama kita uji coba dan validasi model bisnis di satu kota, mungkin kayak Yogyakarta tadi. Terus penguatan brand lokal dan loyalitas pelanggan. Dan ketiga, mencapai BEP dan break-even point-nya dan return on investment-nya. Yang kedua, ada tahun kedua atau replikasi di dua kota baru dengan sistem yang sama. Terus membangun sistem training dan standarisasi untuk franchise-nya gitu. Di tahun ketiga, kita mungkin skalanya lebih luas lagi, skala nasional dengan mitra dapur atau cloud kitchen dan juga fokus pada aplikasi sendiri dan related program berbasis digital begitu. Nah, mungkin kesimpulannya Rasaya ini memiliki potensi sangat besar sebagai pemain kuliner rumahan dominan dengan strategi pertama harus fokus di lokalnya dulu, terus formatnya harus terstandarisasi dan ketiga teknologi digital sebagai penggerak pertumbuhannya begitu. Nah, kita lanjut ke kasus yang nomor 2. Nah, di sini ada tabel kontennya. Pertama, kita analisis pastol dulu, dan kedua, analisis five force quarter. Yang ketiga, strategi interval dan keempat, estimasi modal awal, dan yang kelima, forecast pendapatan atau roadmap pertumbuhan. Selanjutnya di sini ada strategi pertumbuhan kompetisi startup Paul Tyson. Jadi di mana industri kendaraan listrik ini di Indonesia sedang tumbuh sangat pesat gitu dengan peningkatan 234% dalam 2 tahun terakhir. Nah, pemerintah menargetkan 4 juta IV pada 2030 menciptakan kebutuhan pasar akan stasiun pengisian daya atau SPKLU. Namun, di sebagian sisi infrastrukturnya itu masih sangat minim dan belum merata. Jadi regulasinya itu yang belum stabil serta rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi tantangannya. Origin itu melihat peluang untuk menjadi pemain utama sebenarnya dengan menghadirkan solusi pengisian daya yang cepat, mudah diakses, dan cocok untuk berbagai lokasi strategis di Indonesia seperti itu. Nah, mungkin dari tujuan dan strateginya itu pertama tumbuh 120% per tahun. Terus kita bisa mengambil posisi jangka panjang di industri pengisian daya IP ini. Terus kita bisa menjadi pioneer infrastruktur IP di skala secara nasional begitu. Nah, ini ada analisis pastelnya. Pertama, faktor fokus masalah dan strategi politik. Yang faktornya itu politik. Yang pertama politik. Fokus masalahnya di sini ada regulasi belum stabil dan regulasi dari pemerintah itu belum stabil dan strategi politik mungkin mitra dengan PLN dan pemerintah daerah. Yang kedua dari segi ekonominya gitu, biaya tinggi terus pasar IP-nya tumbuh dengan cepat. Jadi strategi politik itu mulai dari kota besar dulu dengan sistem langganan seperti itu. Yang selanjutnya itu ada faktor sosial. Jadi kita harus edukasi, faktor masalahnya harus edukasi masyarakatnya masih rendah. Dan mungkin strateginya itu komunitas IP dan demokratis plus di media sosial gitu harus mengedukasi masyarakatnya. Selanjutnya itu ada teknologi. Nah, di sini kita fokus masalahnya teknologi satelit itu cepat berkembang. Jadi strateginya mungkin bisa modul satelit atau aplikasi lewat aplikasi pintar gitu. Selanjutnya di konteks soal lingkungan, kita targetnya nol emisi, fokus masalahnya, terus strategi for region-nya gunakan energi surya di charging setiap charging stationnya. Yang selanjutnya ada faktor legal. Nah, di sini aturan SPKLU belum tegas. Jadi strateginya mungkin ikut asosiasi IT dan bantu bentuk regulasinya begitu. Nah, mungkin dari analisis five force quarter atau pendekatan strategi kinetic quarter, pertama kita harus memahami ancaman pendatang barunya. Pertama, industrinya itu masih terbuka lebar, terus banyak startup bisa masuk ke sana, terus juga ekspansinya mungkin lebih cepat dan bangun brand kuat, harus membangun brand kuat sejak awal gitu strateginya. Nah, yang kedua itu daya tawar pembeli. Nah, pengguna IP ini masih sedikit, jadi masih punya banyak pilihan. Mungkin strateginya kita harus menawarkan kenyamanan, terus harganya bisa bersaing dan fitur-fitur
digital lainnya begitu. Selanjutnya ini ada ancaman berganti. Jadi banyak yang isi daya di rumah karena lebih praktis gitu. Mungkin ke depannya kita bisa fokus pada base sharing dan lokasi strategis seperti mall, kampus, rest area, dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke daya tawar pemasok. Nah, di sini ketergantungan pada vendor charger dan listrik mungkin dari PLN gitu. Kedepannya bisa bangun kemitraan jangka panjang dan cari pemasok di lokal begitu. Nah, yang selanjutnya persaingan antar pemainnya. Jadi pemain yang besar itu PLN kayak Pertamina, BYD itu udah mulai masuk pasar. Mungkin untuk kedepannya strateginya itu kita harus bisa ambil ceruk pasar yang belum dijangkau seperti kota lainnya di luar Jakarta dan kota besar lainnya. Kita lanjut. Nah, jadi ada strategi interpolitik. Yang pertama itu pada fokus lokasi mikro strategis. Yang kedua, layanannya harus mudah dan terintegrasi digital gitu. Yang ketiga, sistem kemitraannya lokal. Dan keempat, branding dan edukasi pasar yang telah dijelaskan di sistem Pesol tadi. Nah, ini ada estimasi modal tahunan pertamanya. Jadi kalau ada komponen sama estimasi biaya per unit dalam rupiah. Pertama, komponennya ada perangkat charger dengan estimasinya 120 juta rupiah. Terus yang kedua ada instalasi listrik dengan estimasi 30 juta rupiah. Yang ketiga ada aplikasi dan sistem dengan estimasi 10 juta rupiah dan sewa lahan ada 15 juta rupiah dan promosi awal di 5 juta rupiah dan total atau unitnya itu 180 juta rupiah. Maka total 20 unit di tahun pertama jadi 20 juta dikali total unit 180 juta jadi sama dengan 3,6 miliar rupiah gitu. Ya, jadi forecast pendapatannya satu unit sama dengan 20 kendaraan per hari. Jadi kali 15 kWh atau kali 3.000 rupiah, jadi sama dengan 19.000 per hari. Per tahunnya, itu 30 hari dikali 12 bulan. Kita mendapatkan 324 juta rupiah. Dalam 20 unit mungkin sampai 6,48 rupiah pendapatan per tahunnya. Nah, margin bersihnya itu kurang lebih 25%. Jadi kurang lebih 1,6 per tahunnya, 1,6 miliar rupiah. Nah, mungkin ini strategi pertumbuhan atau growth roadmap-nya dalam 3 tahun ke depan. Mungkin yang tahun pertama kita uji coba di 20 titik awal gitu. Jadi validasi model dan harus edukasi terlebih dahulu. Yang tahun kedua kita ekspansi ke 50 titik dengan berbentuk kemitraan. Tahun ketiga kita skalanya nasionalisasi plus buat aplikasi buat skala penuh gitu. Jadi kita membuatkan aplikasi untuk pengisian charger ini gitu. Nah, kesimpulannya jadi Voltigen ini punya peluang besar jadi pionir SPKL lokal. Yang kedua itu strateginya bisa fokus digitalisasi dan kemitraan tadi. Nah, dengan eksekusi tepat bisa tumbuh 120% per tahun dan jadi pemimpin dalam industri ini. Begitu. Oke, baik. Mungkin sekian. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.